Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Depan pohon, belakang pohon. Gak ada Dikelilingin sih pohon. di depan kita pohon sih. Mau kita putar videonya nanti ya. Kameranya harus diputar dulu. Depan kita pohon ada 1, 2 banyak. Apa kabar sahabat OBP semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dimudahkan oleh Allah mendengarkan video-video kita. Amin. Artinya apa? Kuotanya ada. Nggak pakai kuota Mbak, pakainya wifi. Ya betul. Datang aja ke taman nih. Tempat kita take video ada wifi-nya kawan. Jadi Ini tergantung HP ya. Untuk menangkap daya. ya sahabat, kali ini OBP lagi spesial OBP dalam berita. Jadi kalau video sebelumnya nih yang ada nggak sahabat sudah simak gitu ya tentang salah satu berita yang ada di Banjarmasin terkait dengan pergaulan remaja yang semakin bebas dan mengakibatkan adanya kelahiran dan kemudian kematian. Jadi di satu waktu hari lahirnya sama dengan hari kematiannya. Nah, kali ini itu terjadi berita ini diangkat dari Banjarbaru kebetulan yang menimpa seorang pemandu karaoke. Nah, pemandu karaoke di Banjarbaru yang beliau itu ternyata mendapatkan pelecehan seksual dari 2 rekannya, 2 orang nih. Nah, konon katanya beliau itu dalam kondisi mabuk habis melayani orang yang habis berkaraoke. Kalau di berita nih ya, cek aja di Radar Banjarmasin. Oh ya, 2 berita yang kali ini dengan yang kemarin itu ada di Radar Banjarmasin. Lihat aja di berita itu. Dan menurut dari harian Radar Banjarmasin yang kami baca, beliau itu mabuk, kemudian dikerjailah oleh 2 kawannya tadi. Kemudian setelah itu melapor dikarenakan tadi sudah dapat pelecehan seksual tadi dari 2 temannya. Cuman mirisnya nih Bu ya, waktu berita ini juga sampai di Instagram gitu ya, banyak netizen tuh yang apa ya mewajarkan gitu ya, wajar aja katanya kalau yang berprofesi seperti itu tuh mendapatkan gitu ya? Mendapatkan yang begitu-begitu tuh wajar aja. Terus itu juga ya karena memang ya mereka juga katanya goda dan lain-lain. Nah itu di luar ini kita ya, karena sekali lagi ya pandangan-pandangan. Nah, artinya apa? Respon ketika kita melihat berita tersebut, kemudian membaca berita tersebut, mendengarkan berita tersebut, itu masing-masing orang beda-beda. Nah, makanya tadi ada yang merespon sampai sebegitunya gitu loh, bahwasanya wajar aja kayak begitu, dan ada yang bilang wajar aja kalau yang beliau itu dipakai. Nah tuh bayangkan. Jadi yang mungkin bilang ya memang biasanya kalau pemandu tuh sekalian begitu. Nah iya. Itu tuh yang gimana ya? Iya. Jadi kan rasanya tuh kok hari ini apa memang kalau sesuatu hal yang buruk itu layak untuk diwajarkan kah kayak gitu? Bisa sebenarnya ya. Sebenarnya yang jadi masalah itu kan gedean bentuk pekerjaannya itu. Oke. Ya kan? Sehingga terjadi tadi hal-hal yang ternyata dianggap wajar oleh masyarakat ya sebagian gitu. Iya. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang miris juga ya kondisinya, kenapa pertanyaannya dia bekerja di situ gitu. Betul. Jadi tadi apa pemandu karaoke tadi? Iya. Pemandu lagu. Nah, yang iya. Sudah lebih dominan itu sudah terbayang ya hubungan-hubungan yang seperti itu. Iya. Gitu. Pekerjaannya pun malam gitu ya. Itu kalau tempat sudah karaoke itu kan sudah negatif sih ya. Iya. Ininya gitu. Kalau pandangannya sudah negatif. Apa ada apa sih? Saya nggak tahu. Asli nggak pernah. Mungkin kalau karaokean keluarga kali ya. Ada gitu kali. Ada juga karaoke keluarga yang berkedok keluarga, tapi ada juga yang nggak tahu Bu. Nggak tahu gitu. Mungkin sahabat ada yang tahu emang wajarnya sebuah tempat begitu tuh apa sih gitu. Asal kita nggak punya bayangan sahabat. Nah kalau dari situ di dalam berita tersebut itu ya memang akhirnya yang 2 tadi itu mendapatkan hukuman sekitar 10 tahunan lah. Cuman kebayang gini Bu, kira-kira ketika setelah dihukum 10 tahun kemudian keluar gitu ya,
habis dikurung 10 tahun itu ada efek jerah nggak ya? Kemudian kira-kira bakalan keulang lagi nggak ya? Itu kalau 10 tahun kemudian. Iya. Biasanya kan nggak sampai 10 tahun. Oh iya, dikurang-kurangin. Kayak kita dulu bahaskan hukuman ternyata juga nggak sesuai dengan vonis biasanya. Dipotong. Iya. Apalagi kalau ada adul, ada duit urusan lancar. Oke, kirain adul artis ngapain? Kok ada di pengadilan? Nah itu makinnya kan. Oh iya. Nah itu tadi. Jadi efek jerah kah ada hukuman-hukuman itu nyatanya kebanyakannya sanksi ya Bu ya? Sanksi. Nggak mungkin ada itu. Nah oke, terlepas dari itu yang kita mau bahas ini adalah ya bagaimana orang perempuan tadi ya kerja di situ gitu, motif-motifnya apa gitu. Iya. Karena bisa jadi kan kemudian dia terpaksa gitu. Betul. Karena faktor kemiskinan gitu. Karena kalau dia memang benar-benar berpikir ya gitu, yang jernih gitu ya, yang rasanya nggak mungkin lah mau kerjaan di tempat itu. Betul, gitu ya. Kalau bukan karena misalnya terpaksa. Salah satunya ya karena kemiskinan gitu. Iya. Kemiskinan yang kian sudah makin tahun itu tingkat kemiskinan itu makin tinggi. Ya ada anekdot yang bilang kalaupun kemiskinan itu hilang, kemungkinan yang miskin itu sudah meninggal. Saking dia nggak bisa. Aduh, itulah sudah tidak bisa bertahan. Tapi di balik itu ada lagi Bu yang apa ya? Pernah dengar tentang apa? Bias gender nggak Bu? Karena pernah dengar nggak yang ibaratnya wajar kalau perempuan itu tetap harus berdaya, bekerja, kemudian nanti kalau tidak mempunyai kemampuan bekerja gitu ya, bisa diperdaya gitu maksudnya. Iya. Jadi ada pemberdayaan perempuan yang memang kali ini tuh ya wajar kalau memang hari ini kehidupan sedang sempit, sedang sulit, maka perempuan-perempuan itu ya ayo kita bekerja untuk membantu, apalagi mungkin efek dari ada lagi namanya pengangguran atau mungkin nanti ada pemutusan hubungan kerja di kepala-kepala keluarga, di laki-laki yang ada di sekitar keluarga kita, dan kemudian perempuan itu harus apa? Nah, dari orang-orang yang bias gender tadi itu yang pemberdayaan perempuan itu tadi harus makanya jadi harus bekerja gitu, mandiri ya Bu. Iya, betul. Memberi sumbangsih gitu bagi pembangunan ekonomi gitu. Masuk ya pemimpin perempuan. Oke. Bias gender juga. Iya, betul. Wajar. Nah, berarti tapi adanya perempuan yang ada bekerja di luar atau aktif ya karena mencari nafkah gitu ya, itu nggak sepadan dengan perlindungan yang didapatkan oleh perempuan yang memang ternyata dia dituntut ya, maksudnya harus mau tidak mau dia bekerja ya, bukan karena yang tadi sekedar mungkin gaya hidup gitu ya, tapi banyak perempuan yang malah kerjanya itu karena tuntutan hidup kemudian. Iya. Yang terpaksa tadi. Betul. Dan tadi kata Bu Dian tidak ada jaminan, maksudnya perlindungan juga gitu. Nah yang melindungi mereka yang bekerja. Iya. Ya tadi tetap perlindungan terhadap perempuan yang kerjanya misalnya sampai malam, taruhlah di tempat kantoran misalnya, tempat kantoran, kemudian dia pulang malam kerja lembur, bagus tuh pemberdayaan perempuan dapat. Tapi apakah bisa menjamin beliau-beliau yang pulang kerja malam yang tadi notabene kantoran aja, bukan pekerjaan yang kayak tadi gitu ya, ibaratnya kalau mau dipecah-pecah gitu ya pekerjaannya, pekerjaan yang positif lah. Nah, apakah beliau-beliau yang bekerja sampai malam tadi itu mendapatkan perlindungan? Nyatanya tidak. Banyak saja orang-orang yang mendapatkan pelecehan itu juga tadi di malam hari, dan tadi dengan pekerjaan yang baik-baik, dengan penampilan yang bagus gitu. Berarti itu sisi keamanan juga ya Bu Dian ya, yang tidak lain nggak gitu. Jamin gitu loh. Perempuan-perempuan yang ada di luar sana itu terbebas dari kejahatan-kejahatan yang ada di luar sana gitu ya. Berarti ini ke kapitalis lagi nih, sekuler lagi. Nah di mana kan yang tadi yang negara tuh tidak begitu sepenuhnya gitu menjaga kemuliaan wanita gitu. Iya. Karena tidak ada jaminan gitu ya, pemenuhan kebutuhan setiap warga negara gitu ya di dalam sekarang gitu di kehidupan kita saat ini. Iya. Makanya mau tidak mau ya mereka bekerja. Untuk pekerjaan sulit, hanya mencari yang ternyata tadi cepat, uangnya banyak gitu ya. Tapi riskan banget gitu. Betul. Terjerumus ke tempat-tempat yang negatif tadi.
Nah ini juga yang jadi sorotan karena ya kita kalau misalnya melihat di pandangan kapitalis sendiri memang mereka memandang perempuan yang tadi Bu Mas Leti bilang harus berdaya secara ekonomi, mandiri. Itulah kalau dalam kapitalis yang disebut perempuan begitu. Kita ya bagi ibu rumah tangga. Padahal kan dalam Islam ya Bu Dian ya perempuan itu dimuliakan gitu. Dimuliakan. Kalau pakai Islam. Itu garis bawahnya. Nah, sekarang kan bukan Islam ya. Iya. Yang jadi sistem kehidupan sekarang. Nah, kalau pakai Islam kan perempuan itu dijamin gitu ya Bu Dian ya. Dijamin dari sisi kemuliaannya itu terjaga. Iya. Jadi kalau kita dalam Islam itu ya memahamkan dari sedini mungkin ya, maksudnya yang remaja putri gitu. Yeah. Kalau dia itu sebagai peran utamanya tuh ya warabatul bait. Yeah. Dia itu ibu pengatur rumah tangga. Jadi kalau sekolah itu bukan untuk bekerja, tapi kalau sekarang kan sekolah untuk bekerja ya. Yeah. Jadi mau dia perempuan apalagi anak laki gitu ya juga. Pokoknya bilanya sekolah tuh tinggi-tinggi nanti supaya anak kerja. Atau ada juga begini Bu, perempuan itu harus sekolah tinggi-tinggi, kemudian kerja, dapat punya pegangan, karena kalau nanti menikah dan lakinya berbuat begitu, harus bisa harus ada pegangan. Begitu. Konsepnya tuh begitu. Konsep sekarang gitu. Ya itu sih kalau benar aja kalau dianukan ke sistem sekarang gitu ya punyanya. Cuman yang ingin kita sampaikan di sini juga sahabat OPP kalau Islam itu tadi ya. Nah, dipahamkan gitu ya kalau perempuan itu peran utamanya adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Terus tuh yang kedua memahamkan bahwa laki-laki ya para suami itu menjaga kehormatan wanita gitu. Yang ada dalam kewaliannya. Nah, yang ketiga itu dalam Islam itu yang tadi kalau kita bilang kontrolnya masyarakat itu ya Budian, masyarakat itu melakukan amar ma'ruf. Nah, jadi melakukan amar ma'ruf itu ya mengingatkan gitu ya kebaikan dan mencegah dari yang kemungkaran tadi. Nah, tapi yang paling penting karena problemnya ini kemiskinan ya Budian, salah satunya juga itu berarti kaitannya ke sistem ekonomi. Penerapan ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam ya. Iya. Oleh negara gitu. Terus itu nah karena dengan adanya sudah tadi penerapan hukum Islamnya ya keseluruhan, nah dan ekonominya juga, maka bagaimana negara itu melindungi perempuan ya dia tidak harus bekerja. Karena pekerjaan itu untuk lapangan laki-laki. Nah, kecuali ya kemudian pekerjaan yang itu sangat identik dengan perempuan. Bidan. Gitu. Guru gitu. Nah, maksudnya yang telatan ya perempuan kan bukannya sama sekali nggak boleh bekerja, enggak di rumah gitu, dikekepin gitu ya. Tapi kan tadi negara melindungi ya Budian ketika wanita itu dia bekerja. Nah, yang paling ini juga yang kemudian gitu ya ada sistem sanksi gitu. Misalnya kayak tadi Budian 10 tahun gitu. Kalau sekarang apakah itu membuat jerakah atau bagaimana? Berhenti kan enggak juga kan? Itu nanti keluar dari penjara gitu lagi gimana? Ya itulah kalau sistemnya masih begini gitu ya. Itu nggak menjamin kan sekarang. Benar. Lalu kalau di dalam Islam itu kalau ada keluarga misalnya dia tidak mampu menafkahi ya keluarganya. Nah, itu negara gitu yang akan menjamin penafkahan itu. Misalnya kan tidak ada keluarganya gitu. Atau suaminya, keluarganya juga nggak cukupan gitu kemudian. Maka negara yang ambil alih. Betul. Iya ya. Kayaknya kita pernah bahas juga di video yang mana lupa. Ini ya, kalau semua sistem Islam itu dijalankan tidak sepotong-sepotong, artinya tuh semuanya itu secara keseluruhan dijalankan, itu enak kok semuanya. Nggak ada kepikiran, lah dananya dari mana tadi? Ngebiayain kebanyakan orang-orang yang tidak mampu. Tadi negara kan menerapkan semuanya ya. Iya, betul. Makanya tadi dari masalah apa ya, ibaratnya kayak apa sih penyimpangan apa namanya penyimpangan terhadap perempuan tadi itu kan ujungnya ekonomi tetap ada. Dan yang paling penting juga kan Budian negara itu ada polisi yang memang menjaga dari
kemungkaran. Nah. Sekarang polisinya gimana? Lain tugasnya. Yang tugasnya. Kalau polisi dalam Islam pasti dia akan menjaga, ibaratnya perempuan tuh dijaga di jalan gitu ya. Oh tenang aja di polisi, dijagain dari orang yang jahil. Betul. Nah itulah yang diinginkan kita, bahwasanya perempuan di dalam Islam itu benar-benar terlindungi dan berhak untuk tetap berada di luar secara aman dan mendapatkan penghidupan yang layak dari walinya, itu baik suami ataupun orang tua, dan juga perlindungan sepenuhnya bagi negara. Perempuan tiang negara ya Bu ya. Wah, itu. Kalau nggak ada perempuan orang-orang hebat di mana saja pasti ada perempuan hebat juga ada di belakangnya. Waduh, masya Allah. Karena pemimpinnya hebat pun juga Lahir dari seorang perempuan. Masya Allah. Dan tunduk pada perempuan. Banyak Khalifah Umar bin Khattab kan. Oh iya. Beliau kan gimana beliau gitu ya. sama istri beliau sih, beliau diam aja. Karena tahu memposisikan perempuan itu seperti apa. Nah begitu. Nah mungkin segini dulu video dari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat perempuan-perempuan di sana, di luar sana, semangat terus. Dan juga buat para perempuan-perempuan yang juga menjadi peduli gitu ya, yang peduli terhadap kondisi perempuan-perempuan. Ayo sama-sama kita berpikir bagaimana, apakah memang bias gender yang hari ini digembar-gemborkan pemberdayaan perempuan itu sudah benar, atau lebih lagi Islam itu justru punya cara buat melindungi perempuan. Ayo mari kita berdiskusi dan sama-sama menganalisa mana yang lebih tepat untuk melindungi perempuan, pakai pemberdayaan perempuan dengan bias gender atau dengan Islam. Ya, yuk kita sama-sama diskusi. Oke, sini dulu mungkin video dari kita berdua dari OBP hari ini. Salah hilap kami berdua mohon maaf. Saya Dian Jarwati. Mas Fiati. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.